Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Prayoga dengan NPM 23117.029 dari kelas Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kembali materi pertemuan pertama dengan topik audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti untuk menentukan apakah sistem komputer telah menjaga aset organisasi, memelihara integritas data, serta mendorong pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Hal ini penting karena saat ini hampir semua aktivitas bisnis, pendidikan maupun organisasi bergantung pada sistem komputer dan teknologi informasi. Sebelum memahami audit, kita perlu mengenal komponen dasar komputer, yaitu yang pertama ada CPU. CPU adalah Central Processing Unit, adalah otak dari komputer yang mengatur jalannya proses perkembangan CPU dimulai dari Pentium MMX tahun 1997, kemudian Apple PowerBook 3400, terus Intel Pentium 2, Pentium 3 dan Pentium 4 hingga prosesor modern seperti Intel Core generasi ke-11. Yang kedua, memori atau RAM. Ditemukan oleh Robert Dennard pada tahun 1968. RAM berfungsi menyimpan data sementara. Perkembangannya antara lain DRAM atau FPM DRAM, terus ada EDO DRAM, SDE RAM dan RD RAM hingga DDR generasi terbaru. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu media penyimpanan atau storage, berfungsi menyimpan data secara permanen. Yang keempat, ada sistem operasi yang menghubungkan perangkat keras dengan pengguna. Yang kelima, ada application program atau program aplikasi, yaitu software yang digunakan untuk aktivitas tertentu. Dan yang keenam, ada database management system atau DBSMS sebagai pengelola basis data agar data dapat diakses dan dikelola dengan baik. Terus kontrol dalam sistem informasi. Dalam audit kita mengenal dua jenis kontrol utama, yaitu ada kontrol physical security control, berkaitan dengan perlindungan perangkat keras, komponen dan fasilitas komputer. Yang berikutnya ada kontrol logika security control, mencegah akses yang tidak sah baik sengaja maupun tidak. Ini mencakup akses pengguna, parameter sistem, serta mekanisme logging. Selain itu, ada juga kontrol lingkungan dan kontrol operasional yang menjadi bagian dari program audit sistem informasi. Yang berikutnya, identifikasi sistem komputer. Salah satu tahap penting dalam audit adalah mengidentifikasi sistem komputer. Inventarisasi ini memiliki banyak manfaat, seperti yang pertama, membantu organisasi mengetahui ukuran dan kompleksitas sistem. Yang kedua, mengidentifikasi area kerja yang menyimpan data serupa. Yang ketiga, membantu audit internal maupun eksternal dalam perencanaan pemeriksaan. Dengan inventarisasi, auditor juga menyusun risk assessment, yaitu mengurutkan risiko dari paling tinggi sampai paling rendah, serta mempromosikan konsistensi antar siklus audit. Yang berikutnya, dampak teknologi informasi terhadap audit. Perkembangan TI memberikan dampak besar bagi proses audit. Auditor
tidak boleh hanya bergantung pada informasi dari komputer, melainkan harus memahami kontrol umum maupun kontrol aplikasi, resiko manipulasi data, perubahan arsip tanpa otorisasi, dan transaksi fiktif harus selalu diantisipasi. Dalam audit berbasis komputer dikenal 3 pendekatan. Yang pertama ada audit towards the computer. Ini memeriksa langsung program dan file data. Yang kedua audit around the computer, membandingkan data input dengan laporan output. Yang ketiga, audit with the computer, menggunakan komputer sebagai alat bantu audit, misalnya untuk membuat laporan atau menguji data. Kendali internal. Kontrol internal adalah proses yang membantu manajemen agar mekanisme kerja menjadi lebih efisien dan efektif. Namun pengguna komputer juga menimbulkan risiko baru seperti itu ada keamanan perangkat keras yang bisa rusak atau hilang. Berikutnya ada ancaman virus pada software dan data. Dan berikutnya ada gangguan listrik yang dapat merusak sistem. Aspek yang diperiksa dalam audit TI, audit sistem informasi biasanya menilai beberapa aspek utama. Yang pertama itu ada availability atau ketersediaan sistem. Berikutnya ada reliability atau kendala. Yang ketiga ada confidentiality atau kerahasiaan. Dan ada integrity atau integritas, dan yang terakhir ada security atau keamanan secara menyeluruh. Selain itu, auditor juga memeriksa proses modifikasi program audit atas sumber data serta audit terhadap file data. Tahapan audit sistem informasi. Menurut Ron Weber, ada 4 tahap audit sistem informasi. Yang pertama ada perencanaan audit, planning the audit. Dan yang kedua ada pengujian kendali, test of the control. Dan ketiga ada pengujian keseimbangan hasil keseluruhan, test of the balance of overall result. Dan yang keempat ada penyelesaian audit, completion of the audit. Tahapan ini harus dijalankan secara sistematis agar audit bisa dipercaya. Kesimpulannya adalah dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa audit sistem informasi sangat penting untuk menjaga keandalan dan keamanan efektivitas sistem komputer yang digunakan oleh organisasi. Dengan adanya audit, risiko dapat diminimalkan, efisiensi meningkat, dan tujuan organisasi bisa tercapai dengan baik. Demikian rangkuman presentasi dari saya mengenai mengenai audit sistem informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.